Para sahabat, selamat datang di channel saya, Profesor Dr. Insinyur Salman Malau, sahabat baik Anda. Saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan air hujan menjadi anugerah. Banyak orang mengatakan bahwa air hujan itu berbahaya untuk ikan. Saya buktikan tidak. Air hujan itu tidak berbahaya, apalagi kalau kita kelola dengan cara berbasis ilmu pengetahuan. Saksikanlah bagaimana saya mengelolanya dengan berhasil. Para sahabat, inilah kolam ikan saya yang sedang kosong. Artinya tidak berisi air. Ini kosong, tidak berisi air sama sekali. Oke, saya keringkan 2 hari yang lalu. Ya, saya biarkan dulu kering. Ini adalah talang. Nanti kalau datang hujan, maka air dari atap, dari talang atas turun ke sini dan masuk ke sini. Nanti saya akan videokan. Nah, nanti kalau sudah berisi air ini, tiba-tiba stop hujan, maka saya akan buka ini. Ketika stop hujan, saya buka ini. Lalu saya masukkan ini ke sini sehingga air terbuang ke paret. Tujuan saya adalah supaya saya bisa mengontrol banyaknya air di kolam ini. Terutama kalau kemudian saya menggunakan probiotik dan menggunakan garam ikan, ya, sehingga tidak melimpah airnya keluar. Lalu di dalam kolam ini nanti saya akan isikan air hujan dan sekali lagi dan ikan nila. Dan kalau ini sudah penuh nanti, maka kesempatan buat saya untuk kemudian memanfaatkan air yang penuh itu untuk bila penting mengganti air lele, kolam lele yang ada di sini. Ya, mengurangi volumenya, mengganti airnya atau mengganti total atau mengganti sebagian. Ini adalah kolam lele saya. Jadi praktis. Saya 100% menggunakan air hujan baik untuk ikan nila maupun untuk ikan lele. Dan ikan lele saya adalah untuk konsumsi atau untuk bibit. Saya terutama menghasilkan bibit lele dan menghasilkan juga bibit nila. Ya. Ini adalah pembesaran dari nila, ya. Ini adalah kolam pembesaran bibit nila. Yang sana, yang ini tadi yang di ujung ini, ya, ini adalah pembesaran bibit lele. Dan di ujung sana, tuh adalah ini tempat induk lele betina. Yang di sana paling pinggir ini adalah tempat induk lele jantan. Jadi tidak bersatu jantan dan betina. Nah, para sahabat, nanti di dalam ini, di dalam kolam ini, di bagian yang kosong ini akan saya masukkan induk nila jantan dan betina sekaligus. Sedangkan di kolam ini yang ada jejaring ini, saya akan masukkan nila bibit, ya, nila bibit yang sudah besar, katakanlah sudah 5 cm. Ini juga tempat pembesaran bibit nila yang tujuan saya untuk perbesaran untuk konsumsi. Jadi sekali lagi di sini adalah perbesaran untuk konsumsi, ya, yang pakai jaring ini. Sementara di sini adalah
induk nila ya di ruang terbuka ini adalah induk nila yang akan memijah dengan sempurna, yang akan memijah dengan bebas. Nah nanti kalau memang sudah ada anakannya akan kelihatan. Tinggal saya menangkapnya, anakannya. Lalu anakan nila itu saya pindahkan sekali lagi, saya tangkap, saya pindahkan ke sini. Ini adalah pembesaran dari bibit nila. Nah kalau dia kemudian sudah besar, baru saya jual. Atau saya juga kemudian bisa menggunakannya sebagian kembali kalau sudah besar ke tempat ini untuk pembesaran. Jadi saya menjual nila untuk bibit dan juga nila untuk konsumsi. Dan saya menjual lele untuk konsumsi, juga menjual lele untuk bibit, bentuk bibit. Dan nila saya nila yang bersertifikat, yang induknya jelas. Itu induknya saya beli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, ya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. Induk nilainya bersertifikat, induk lelenya juga bersertifikat. Jadi dua-duanya adalah ikan yang unggul. Jadi kunci sukses daripada beternak lele itu, pembesaran itu adalah kalau anakannya itu berasal dari induk yang terjamin, bibit bebek bobot, ya, yang terjamin, yang unggul. Jadi para sahabat, ini nanti di sini kebetulan saya masukkan sementara waktu induk dari nila itu, ya, ini induk nila itu. Untuk nanti setelah hujan saya masukkan dia langsung ke sana. Ya, saya masukkan ke sana. Saya membongkar sana, mengosongkan sana untuk pembersihan, membuang tanah-tanah segala macam supaya lebih baik. Nanti akan saya videokan bagaimana saya memindahkannya. Langsung setelah selesai hujan, saya pindahkan, tidak apa-apa. Jadi Pak Meo yang mengatakan bahwa air hujan itu bahaya, bagi saya enggak. Bagi saya enggak. Air hujan itu justru anugerah. Air hujan itu justru anugerah. Tinggal lagi, anugerah itu harus kita olah. Jadi bisa 100% air hujan itu kita gunakan tanpa perlakuan. Jadi bisa setelah terisi ini air kolam, bisa langsung ikan kita masukkan tanpa ada pengolahan. Tapi sebaiknya memang dilakukan tindakan pengolahan perikanan yang lebih baik, yaitu biarkan dulu selama 4 hari minimum, lalu masukkan garam dengan bobot 1 meter kubik, 1 kilogram untuk 1 meter kubik air. Tinggal kita menghitung berapa meter kubik airnya, dan memberikan bakteri baik, probiotik ke dalam sebanyak 150 ml per meter kubik air, atau sesuai dengan saran dari produsen probiotik yang kita beli, sesuai dengan label yang ada di bungkusnya. Saya pribadi menghasilkan probiotik sendiri, racikan sendiri, ya. Ada 21 bakteri di dalam probiotik saya, ada 21 bakteri, ya. Ini sebentar kita lihat di mana saya melakukannya, ya, di mana saya meletakkannya, di depan ini, ya. Oke. Jadi saya menggunakan pekarangan rumah dan di samping, di depan garasi ini. Oke. Ini dia. Para sahabat, bagian daripada garasi saya juga saya gunakan untuk tempat pemijahan lele. Kalau tempat pemijahan nila tadi di kolam depan rumah itu, ya, kalau tempat pemijahan lele ini. Sampai sekarang saya bersyukur bahwa banyak pelanggan saya, ya, ini sedang ada pendederan, ya, di 2 tempat ini. Banyak sekali pelanggan saya, mereka puas, sehingga boleh saya katakan saya selalu membibitkan secara
maksimal, dan saya tidak sanggup meladeni semua pesanan-pesanan. Jadi para pelanggan saya atau orang lain yang baru harus mendaftar dulu untuk masuk dalam daftar pesanan. Saya hanya memproduksi bibit lele atas pesanan, sehingga terjamin, ya. Jangan kita berikan kepada orang lain yang tua-tua, ukuran kecil, tapi karena menderita. Ini enggak. Saya ada yang memesan paling tidak 2 bulan sebelumnya dipesan ke saya, baru saya produksi untuk dia. Jadi per hari ini sudah ada 18 orang antri untuk membeli bibit dari saya. Dan biasanya yang mereka beli adalah ukuran 2-4 atau 4-8. Ludes, habis. Dengan harga yang murah. Ada rasa pengabdian saya bagi masyarakat. Dengan harga yang murah. Dan saya memberikan bonus 1,5 liter probiotik. Saya memberikan bonus gratis 1,5 liter probiotik untuk pembelian 1.000. Kalau lebih daripada 1.000 bibit yang dibeli, saya memberikan 1 liter probiotik yang saya racik, dan itu cukup buat mereka. Dan kadang-kadang kalau mereka tidak mau punya garam kresek, garam krosok, garam ikan, saya memberikan 1 kilo garam ikan kepada mereka. Syukurlah sekarang hujan, ya, hujan ada anugerah Tuhan, maka air dari atap saya salurkan ke kolam ini melalui talang tersebut, ya. Sekali lagi saya menggunakan 100% air hujan untuk pemeliharaan ikan saya, lele dan nila, ya. Jangan takut terhadap air hujan. Langsung menggunakan air hujan untuk ikan juga tidak ada masalah, sekali lagi. Cuman karena saya sudah mengetahui teknologi pengelolaan air ikan yang baik dan benar, maka nanti saya kelola air ini dengan menggunakan teknik yang modern dengan sistem biofloc, ya, biofloc. Nanti setelah penuh ini nanti atau sejumlah air tertentu, saya akan videokan lagi bagaimana saya memperlakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan terakhir dengan sistem biofloc. Nah, hujan masih turun dan kolam ini sudah terisi sekitar 1 meter kubik air. Maka sekarang saya masukkan dulu garam krosok untuk ukuran 1 meter kubik air, ya. Inilah garam krosoknya 1 kilogram. Jadi saya menggunakan dosis 1 kilogram untuk 1 meter kubik air. Ini garam krosoknya, ini air, dan saya larutkan dulu di dalam air ini. Lalu saya akan masukkan berikutnya ke kolam. Ini 1 kilo. Nah, saya larutkan dulu sampai larut. Nah, inilah lokasi probiotik, ya, tempat probiotik saya yang saya racik. Di dalam probiotik ini terdapat 21 bakteri, ya, 21 bakteri baik, ya, yang gunanya untuk menghilangkan gas amonia yang sangat berbahaya itu dan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam kolam, ya, sehingga kolam sehat dan juga membunuh bakteri-bakteri jahat, ya, bakteri-bakteri jahat. Jadi saya pribadi 21 bakteri lengkap. Terima kasih. Lalu setelah garam tadi saya masukkan dan kira-kira setengah jam sudah menyebar garam tersebut di dalam kolam. Dan air di dalam kolam masih tetap sekitar 1 meter kubik air.
maka saya masukkan probiotik SM yang saya racik ya dengan dosis 150 ml per meter kubik air. Jadi sekali lagi saya akan terus menambahi garam, menambahi probiotik sesuai dengan jumlah air yang ada di dalam kolam. Dan saya tentu menggunakan, inilah dia probiotiknya, saya menggunakan gelas ukur supaya persis dia 150 ml. Oke, saya larutkan dulu probiotik itu di dalam air ini. Ini baru 100, sebentar saya ambil 50 lagi. Ini dia 50 ml lagi saya masukkan, jadi sudah 150 ml ya. Lalu kemudian saya aduk ya, saya bersihkan dulu ini, sayang sekali baterinya. Oke, saya aduk perlahan ya, jangan terlalu kencang, penting mencampur dia. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam kolam, kalau bisa merata ya, perlahan-lahan, jangan terlalu tinggi. Oke, ini demikian saya buatkan, saya selebar mungkin ya, selebar mungkin saya bagi merata di dalam kolam ini. Tentu karena hujan, tentu video saya bisa kena apa nanti, kena air. Tapi yang pasti saya bagikan larutan ini, campuran ini ke dalam kolam ini ya, sedapat mungkin merata. Setelah air kolam di sana, kita beri treatment probiotik, garam krosok, dan kita biarkan beberapa hari, minimum 4 hari, sebaiknya 7 hari. Maka kita akan masukkan ikan ini ke dalam kolam tersebut secara perlahan-lahan. Ini saya buat di sini untuk sekedar sementara waktu dalam mempersiapkan kolam ini. Ini adalah ikan nila unggul sultana ya. Mana? Nah, demikianlah caranya. Jadi ikan nila unggul ini saya buatkan di dalam kolam ini sebagai tempat pembibitan. Sebentar lagi saya akan tunjukkan anakannya ya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan anakan. Ini yang kecil, ikan ini. Para sahabat, inilah hasil pemijahan anakan, hasil pemijahan dari indukan unggul sultana yang punya sertifikat tersebut. Jadi saya menggunakan air hujan. Ini pun air hujan. Nah, ini tempat pembesaran dari anakan itu. Tadi induknya saya letakkan di sana hanya untuk menunjukkan ketika saya memproses di sana penggantian air, membuat air hujan penuh. Di sini saya letakkan induknya. Demikian para sahabat, terima kasih atas perhatian, semoga berguna. Nah, indukan nila tersebut telah berenang, telah masuk semua ke dalam kolam ini. Mereka berenang. Itu mereka sedang menjelajahi. Jadi di sini adalah, di kolam ini adalah tempat pemijahan dari nila unggul ini. Sedangkan di dalam jaring ini adalah tempat pembesaran nila menjadi nila konsumsi. Ya, pembesaran nila, bibit nila menjadi nila konsumsi. Atau pada kesempatan yang lain juga pembesaran bibit nila berukuran kecil ke berukuran 5 cm atau 15 cm.
ya. Tapi umumnya memang yang di jaring ini saya gunakan untuk pembesaran nila, bibit nila menjadi nila konsumsi untuk saya jual. Para sahabat, Anda melihat bahwa airnya masih belum hijau. Nanti seminggu lagi, ya, 1 minggu lagi ini sudah akan hijau. Ya, dia membutuhkan waktu kira-kira 10 sampai 14 hari untuk hijau betul. Sekali lagi di dalamnya telah ada probiotik dan garam krosok. Probiotik SM2 yang saya racik 150 ml per meter kubik air ini. Dan garam 1 kilogram per meter kubik air ini. Demikian saya simpulkan bahwa ini murni 100% air, dan sudah saya lakukan berkali-kali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Memang air hujan perlu kita kasih garam krosok karena air hujan tidak begitu kaya dengan mineral. Terima kasih, semoga berguna. Nah, itu mereka ikan nilainya berenang. Saya zoom.